Bab 1321 tidak ada alternatif. Nama, bangkitnya dataran hitam penulis. Plus matikan mengatur ulang. Ketika kesadaran akan kutukan sebelumnya menghilang dari kerajaan spasial, Minos akhirnya menghela napas lega, sementara Abi juga merasa lebih baik. Pada saat yang sama, Gloria dan Ruth bergegas ke sisi mereka, penasaran dengan apa yang baru saja terjadi. Apa itu? Bagaimana seseorang bisa masuk ke kerajaan spasial? Ruth bertanya. Itu kutukan. Itu mengikuti jalur kerajaan spasial ketika kita berteleportasi ke sini. Minos berkata sambil menggunakan pengetahuan Henricus Longus tentang tempat seperti itu. Teleportasi adalah cara cepat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Namun ketika digunakan, cara perjalanan seperti itu menciptakan celah spasial kecil yang membutuhkan waktu untuk diperbaiki sepenuhnya oleh jaringan ruang waktu. Karena itu, hukum alam, energi spiritual, atau variasinya dapat memasuki kerajaan spasial melalui celah-celah kecil di ruang angkasa ini. Cara lain adalah melalui tempat asal kerajaan spasial, tempat keberadaannya berada. Contohnya, lokasi kerajaan spasial Minos tidak berada di sekitar area itu, jadi satu-satunya cara kutukan itu mengejarnya dan Abi adalah melalui celah yang dimaksud. Kutukan, Gloria terkejut, tidak menyangka sesuatu seperti itu akan mengambil bentuk manusia dan tampak sangat mirip makhluk hidup. Agak rumit. Sebenarnya, warisan Dewa Kematian dibangun di situs pengorbanan orang kuno. Dia memberikan ringkasan singkat itu kepada istri-istrinya. Itu kutukan yang diciptakan oleh musuh bebuyutan suku itu. Apa? Seru Gloria karena dia telah membaca sedikit tentang orang kuno. Dia tidak tahu banyak detail seperti Minos. Tetap saja, dia tahu musuh telah menghancurkan suku, pendiri, kultivasi seperti yang mereka ketahui. Jadi dia tertarik pada subjek itu karena ini adalah fakta sejarah, sesuatu yang secara alami membuat siapapun tertarik. Ruth juga pernah mendengar tentang orang kuno, jadi dia ternganga mendengar bahwa sesuatu yang begitu purba masih ada di dunia ini. Lalu mengapa dia kabur? Dia bertanya saat Minos dan Abi melihat ke arah kerangka yang telah dilihat oleh kutukan tersebut beberapa saat sebelumnya. Tak satu pun dari mereka merasakan apapun yang dirasakan oleh kesadaran kutukan tersebut. Jadi mereka hanya bisa berpikir bahwa sesuatu yang berhubungan dengan kerangka binatang agung itu telah menakuti musuh. Minos berkata sambil menunjuk ke arah tulang-tulang itu. Kurasa itu mungkin. Keduanya melihat ke arah Kila dan Maida yang berbaring di antara tulang-tulang makhluk itu, di mana mereka cukup nyaman tidur. Namun, bahkan dengan memfokuskan perhatian mereka pada itu, tak satu pun dari mereka merasakan apapun yang sama seperti yang dirasakan Minos dan Abi. Sebaliknya, mereka hanya melihat kerangka raksasa yang penuh energi dan hukum yang keluar darinya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Abi bertanya kepada suaminya. Ketika kita meninggalkan tempat ini, dia akan mengejar kita. Minos memejamkan mata dan mencoba membayangkan bagaimana menyelesaikan masalah yang ada. Tetap berlatih di sini untuk sementara waktu tidak akan membantu kita sama sekali. Jadi aku akan mencoba mencari cara untuk menyelesaikan situasi ini. Apa? Ini terlalu berbahaya. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Ketiganya memprotes ide gila Minos. Kita tidak punya alternatif. Jadi, lebih baik mencoba daripada tetap di sini dan tidak melakukan apa-apa. Katanya serius. Dan aku bisa kembali ke sini kapan saja untuk semua maksud dan tujuan. Tapi kali ini, aku akan menunggu ini. Kata Abi, sama sekali tidak menyukainya. Pokoknya, sudah diputuskan. Minos teguh pada keyakinannya, tapi jangan terlalu melebih-lebihkan. Dewa Kematian, tahu tempat ini seperti apa, dan dia pasti kesulitan untuk meletakkan warisannya di sana. Bukankah bodoh jika dia tidak meninggalkan apapun untuk membantu calon pewarisnya? Dia menatapnya dengan cara yang menunjukkan logika idenya. Mungkin itu ujian warisan Dewa Kematian. Seseorang menggunakan sesuatu yang ditinggalkan oleh ahli itu untuk menahan kutukan di area itu. Betapapun takutnya mereka, ketiganya menyadari bahwa kata-kata suami mereka masuk akal. Lagi pula, jika setiap kandidat untuk warisan itu hanya mati karena kutukan di area itu, Dewa Kematian dalam bahaya tidak akan pernah mendapatkan ahli waris. Tetapi mendapatkan ahli waris justru merupakan tujuan dari setiap warisan. Jadi sudah diduga bahwa beberapa tipu daya yang dapat membantunya disembunyikan di area itu. Abi kemudian mengepalkan tinjunya dan berkata, hati-hati kalau begitu. Ketika aku menemukan cara untuk mengatasi kutukan itu,
aku akan menjemputmu sehingga kita dapat melakukan apa yang harus kita lakukan di sini. Katanya sambil memeluknya dan mencium keningnya. Segera setelah itu, dia memeluk istri-istrinya yang lain dan berteleportasi kembali ke area merah dari sebelumnya. Zoom, muncul kembali di area sebelumnya. Minos segera melihat sekeliling dan melihat pria berpakaian putih menunggunya di samping kuburan yang digalinya sebelumnya. Kau kembali lebih cepat dari yang kukira, katanya dengan nada tenang, tetapi masih terasa aneh dari perasaan sebelumnya. Apa itu? Mata Minos menyipit, dan dia menjawab dengan sebuah pertanyaan. Tidakkah kau tahu, di masamu, tidak ada yang pernah menemukan salah satu dari itu? Kutukan itu mengerti apa artinya itu. Jadi kerangka itu sudah ada di masaku. Bagaimana mungkin, begitu banyak juta tahun telah berlalu. Tetapi kemudian menjadi lebih serius dan berkata, aku tidak tahu mengapa benda itu bersedia membantumu, tetapi sekarang setelah kau ada di sini, situasinya berbeda. Maukah kau membantuku menggali kuburan, atau kau akan memilih jalan yang sulit? Tanyanya sambil menemukan sekop tambahan di sisi kanannya, kali ini ada tanda untuk sebuah kuburan di sana. Minos mengerti maksudnya dan berkata, apakah itu seharusnya untukku? Maaf, tapi aku tidak berniat mati di sini. Oh, kau pikir kau punya pilihan? Makhluk itu tersenyum dengan wajah anehnya. Aku tahu kau bisa melarikan diri ke ruang sakumu. Tapi apa yang akan kau lakukan? Menghabiskan seluruh hidupmu di tempat itu? Kurasa tidak. Kalau begitu cepat atau lambat, kau harus menghadapiku. Dan kau tahu bahwa hasilnya tidak akan berubah tidak peduli seberapa lama kau berlatih. Lalu mengapa tidak menerima takdirmu? Bagaimana jika aku menggunakan ini? Minos menunjukkan bahwa itu adalah susunan teleportasi, yang dapat membawanya ke tempat acak sejauh 100 km dari tempatnya berada. Kutukan itu sebenarnya sangat cerdas, dan ia menyadari apa itu. Itu tidak akan berhasil di sini. Aku mengendalikan ruang di lokasi ini, jadi benda pelarian tidak akan berfungsi, kecuali ruang sakumu, yang diciptakan oleh orang itu. Dalam beberapa hal, kutukan ini bahkan bisa lebih kuat daripada seseorang di level 99. Artinya, kutukan itu tidak bisa membunuh seseorang di level itu, tetapi seseorang di level itu juga tidak bisa menghancurkannya. Namun ciptaan Henricus Longus dibuat oleh dewa. Kutukan itu juga telah berkembang selama jutaan tahun. Jadi, kerajaan spasial Minos tidak sederhana dan berada satu level di atas kutukan ini, yang memungkinkan pemuda ini melarikan diri dari tempat ini. Minos menyadari bahwa tidak ada gunanya berbicara dengan makhluk ini dan memutuskan untuk mencoba sesuatu untuk menarik bantuan apapun dari Dewa Kematian. Ketika Minos sudah memutuskan, ia melepaskan semua niat membunuhnya sambil mengarahkan energinya ke tato gelap yang dikelilingi lingkaran di dahinya. Saat melakukannya, sekelilingnya menjadi sedikit menyeramkan, memasuki frekuensi energi gelap di area tersebut, mulai terhubung dengan kabut di berbagai titik tebing. Bersamaan dengan ini, kutukan itu menatap Minos dan menyadari bahwa pemuda ini tidak sebodoh beberapa orang yang pernah datang ke tempat ini di masa lalu. Warisan Dewa Kematian tersedia bagi siapa saja yang melakukan kekejaman yang mirip dengan memusnahkan seluruh kota. Itu dapat dibuktikan baik dengan melakukan tindakan seperti itu di sekitar tempat ini atau melalui niat membunuh yang dilepaskan dalam radius warisan ini. Jadi, dari waktu ke waktu, beberapa individu dengan latar belakang Minos akan muncul. Seiring berjalannya waktu, banyak orang telah melewati tempat ini. Namun, sebagian besar dari mereka adalah orang-orang bodoh. Banyak yang bahkan tidak tahu siapa dia dan dengan demikian membuat kesalahan dengan berpikir bahwa mereka hanya perlu mengalahkan seorang spiritual saint level 70. Mereka mengira bahwa dengan bertarung secara rutin, mereka akan melengkapi warisan ini. Beberapa bahkan lebih kuat dari Minos. Namun, menghadapinya tanpa mengetahui apa itu atau bahkan mencoba menggunakan Dewa Kematian dengan cara apapun adalah kebodohan yang telah membawa mereka semua menuju kematian. Beberapa bahkan menyadari ketika sudah terlambat bahwa Dewa Kematian telah menciptakan alternatif untuk menguji calon pewaris mereka. Namun, mereka semua tetap gagal pada akhirnya. Kau tidak seburuk itu, nak. Namun, levelmu rendah. Apa yang dapat kau lakukan di level 62 dan usiamu? Niat membunuhmu seharusnya tidak. Ia menghentikan apa yang dikatakannya, dan wajahnya berubah. Apa? Bagaimana mungkin? Ia terasa seperti lautan jiwa yang mengelilingi tubuh Minos sementara bayangannya tampak seperti lautan gelap, terisi penuh hingga tampaknya akan meledak. Bagaimanapun,
niat membunuh memiliki level. Justru karena ini, ia mencatat bahwa Minos sudah dapat dianggap sebagai pembunuh hebat yang tidak akan kalah banyak dari beberapa genosida pada saat itu. Sial, penciptanya telah memusnahkan bangsa kuno. Tetap saja, bahkan orang seperti itu tidak membunuh sebanyak yang tampaknya telah dilakukan Minos. Jadi kutukan ini tidak dapat menahan rasa terkejut, merasakan bahwa Minos akan memberinya masalah. Sialan, dia segera mengambil sekop di tanah dan menyebabkan kutukan itu masuk ke mode pertempuran, menyebabkan area itu bergetar dan langit menjadi lebih jingga. Bersamaan dengan itu, aliran energi merah muncul dari tanah dan terbang ke arah Minos, bersamaan dengan munculnya tangan raksasa yang turun di atasnya, tetapi juga secara vertikal dari berbagai sudut. Tato di dahinya kemudian bersinar bersama dengan simbol pada makam vertikal di area itu, akhirnya menyebabkan kabut hitam di sekitarnya berubah menjadi bola semi-transparan yang cukup besar. Bersamaan dengan ini, sekelilingnya tampak bergetar, seolah kutukan itu menyerang niat membunuh Minos dan benda semacam itu menangkalnya. Namun, saat niat membunuh Minos perlahan-lahan mengambil alih ruang kutukan, tutup makam itu meledak, dan senjata gelap muncul, terbang ke arah salah satu tangan pemuda ini. Kutukan itu menjadi jauh lebih parah saat ini terjadi, melihat bahwa keadaan telah berubah total. Di sisi lain, Minos mengambil trisula hitam besar yang terus-menerus melepaskan kabut gelap dari setiap bagiannya. Benda semacam itu lebih besar darinya, berat, tetapi dipenuhi dengan energi tajam yang mematikan, yang paling negatif yang pernah dilihat pemuda ini. Orang ini benar-benar iblis. Dia dikejutkan oleh sensasi dingin dari benda itu, yang memiliki niat membunuh tersendiri yang lebih kuat daripada apapun yang pernah dilihat Henricus Longus seumur hidupnya. Niat membunuh dapat ditularkan ke benda. Itu bukanlah proses yang mudah untuk dilakukan, tetapi beberapa artefak yang sering digunakan oleh pemiliknya dapat memperoleh beberapa atribut seiring waktu. Jelas, ini hanya terjadi pada item tingkat tinggi yang telah digunakan oleh pemiliknya selama beberapa milenium. Namun, hal seperti itu mungkin saja terjadi, dan senjata dapat membawa banyak kekuatan tergantung pada asal-usulnya. Minos mengerti untuk apa ini dan segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk memegang trisula Dewa Kematian. Saat dia melakukannya, lingkar dahinya bersinar, dan energi unik menutupi tubuh Minos dan trisula, menyebabkan benda itu bersinar terang. Saat ini terjadi, siluet gelap muncul di belakang Minos, tampak seperti bayangan 3 dimensi, yang juga memegang trisula bayangan. Dengan itu, saat serangan kutukan meningkat, benda seperti itu bergerak, mulai menari. Pada saat yang sama, Minos merasakan energinya dihisap dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. 3 jurus kematian, dia merasakannya muncul dalam benaknya saat bayangan itu melesat dengan trisulanya, mengirimkan beberapa pukulan energi gelap terhadap serangan musuh. Kemudian bayangan itu melakukan gerakan kedua, menyebabkan lautan kegelapan menyebar melalui warna merah di sekitarnya saat makhluk-makhluk bayangan muncul dari tanah. Sialan kau, bajingan, apa kau akan menggunakan mayat-mayat di area itu? Teriak makhluk itu saat menyadari bahwa bayangan telah mengambil kerangka orang mati di area itu, dengan cepat menciptakan pasukan kecil. Sebelum pasukan itu sempat bertarung secara aktif, bayangan di belakang Minos tumbuh bersama trisula, menjadi sebesar tebing itu sendiri. Setelah tumbuh begitu besar, bayangan itu melancarkan serangan dengan trisula, mengarahkan serangan semacam itu terhadap kutukan itu. Fuap, angin kencang menyebar di sekitarnya, bersamaan dengan munculnya awan gelap dan bahkan sambaran petir hitam kecil. Bersamaan dengan ini, musuh Minos akhirnya menyadari bahwa, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak akan mampu menghabisi lawannya. Sialan. Ia memaksakan kekuatannya untuk mengintensifkan efek supresi kutukan pada sekitarnya. Sayangnya bagi makhluk ini, hukum alam di balik kutukan ini sangat mirip dengan yang menjadi spesialisasi Dewa Kematian. Karena itu, karena Minos memiliki niat membunuh yang lebih kuat daripadanya dan telah berhasil memanggil Trisula Iblis, makhluk ini tidak memiliki kesempatan. Dalam sekejap mata, saat diserang oleh 3 pukulan bayangan di belakang Minos, kesadaran akan kutukan itu hilang, tetapi tanpa berteriak atau menunjukkan perasaan yang lebih intens. Jangan sombong, aku akan kembali. Ia bergumam dengan nada dangkal, tetapi Minos mendengarnya. Kutukan itu tidak dapat dihancurkan dengan mudah, jadi, tentu saja, Minos bahkan tidak berpikir sejenak pun bahwa ia dapat membunuhnya. Bagaimanapun, ketika ia melihat benda itu menghilang, ia mendesah dan berlutut di tanah,
sangat kelelahan, mengingat konsumsi energi senjata itu. Ketika ia melakukan itu, trisula gelap itu berhenti mengeluarkan kabut hitam, dan lingkungan sekitar mulai kembali normal, bersamaan dengan menghilangnya bayangan 3 dimensi itu. Ketika trisula besar jatuh di depan Minos, sekelilingnya berguncang, memperlihatkan berat benda itu yang, jika bukan karena bantuan cincin kerajaan spasial, tidak akan mampu ia tahan. Namun, saat Minos tetap berlutut, bernapas cepat dan kelelahan, makam vertikal di tebing itu mulai bersinar dalam cahaya putih di tempat senjata itu jatuh. Ada kerangka yang duduk di singgasana, yang karena cahaya yang dimaksud, tampak semakin tidak mati dan semakin hidup. Trisula iblis kemudian melayang kembali ke tangan kanan kerangka itu, sementara kabut hitam membantu menguraikan tubuh makhluk itu seperti sebelumnya. Kau tidak punya banyak waktu. Kutukan tempat ini akan kembali normal dalam seminggu. Sebuah suara yang penuh makna mencapai telinga Minos saat rahang makhluk itu bergerak. Saat itu terjadi, kau tidak akan memiliki keberuntungan yang sama seperti hari ini. Minos mengalihkan pandangannya dari lututnya dan menatap kerangka yang duduk itu, yang sedang melihat ke bawah ke tempatnya berdiri. Siapa kau? Apakah kau dewa kematian? Kau harus menyerap sebanyak mungkin tempat ini dalam periode ini. Semua teknikku ada di sini, jadi tinggalkan untuk dipelajari nanti. Kata kerangka itu, tidak menghiraukan pertanyaan Minos. Tidak seperti Dewi Kehidupan, dia tidak bisa merasakan bahwa Minos memiliki warisan Henricus Longus. Dan karena cincin kerajaan spasial telah lama menghapus aura pecahan wanita itu dari tubuh pemuda ini, sisa ini tidak merasakan hubungan orang pilihannya dengan musuhnya. Namun tidak hanya itu, pecahan jiwa dewa kematian yang ada di dalam kerangka itu mengira bahwa orang di depannya dikendalikan oleh kunci warisan. Dewa kematian telah meninggalkan warisan bahwa orang pilihannya akan dikendalikan oleh keinginannya. Karena itu, jika warisan itu selesai, itu akan memberinya hampir kesempatan untuk kehidupan kedua. Jadi, saat memikirkan bahwa pemuda di depannya sebagian mengendalikan kunci warisan itu, kerangka itu mengabaikan pertanyaan Minos. Sebaliknya, ia memperlakukan Raja Stuart sebagai bagian dari dirinya yang tidak dapat ia ingat. Untuk tujuan itu, ia segera mulai melatih Minos. Warisan ini dibuat agar orang yang mampu mengaktifkan sebagian kekuatanku yang tersegel dalam trisula iblis dan menidurkan kutukan di sini akan mendapatkan apa yang kutinggalkan. Jadi, kau telah lulus ujianku dengan melepaskan niat membunuh yang begitu hebat. Ia berkomentar, selalu menggunakan nada dingin tetapi mengubah nadanya untuk menarik perhatian orang yang mendengarkannya. Minos tidak terkejut mendengar ini, mengingat ini adalah persyaratan yang menantang. Dia hanya menyelesaikannya karena dia telah membunuh banyak orang selama Perang Kemerdekaan Dataran Hitam. Dia menghentikan invasi penjahat yang datang dari Albano dan memiliki cincin kerajaan spasial di pihaknya. Tetapi jika dia tidak memiliki poin-poin tersebut yang menguntungkannya, seperti yang seharusnya terjadi pada sebagian besar orang yang tiba di sini, dia tidak akan berhasil dan mungkin akan dikubur di tempat ini. Makhluk itu kemudian melemparkan 3 kotak ke arah Minos. Kotak pertama berisi cincin spasial tempat sumber daya kultivasi, artefak, dan teknik yang telah aku kumpulkan atau kembangkan sepanjang hidupku berada. Kotak kedua berisi sesuatu yang disebut aura kematian, sejenis kabut yang secara alami ditemukan di puncak akhir di benua ilahi. Oh, Minos menatap kotak kedua itu dengan penuh minat, sangat senang mendengar komentar itu. Aura kematian dapat memurnikan niat membunuh dan membangkitkan kekuatan yang terkait dengan kemampuan itu pada para kultivator. Tidak mudah untuk mendapatkan aura kematian, karena hanya ada satu tempat di mana ini ada di seluruh dunia spiritual. Namun, pada saat yang sama, tempat seperti itu hanya dapat diakses dengan aman oleh dewa spiritual atau yang lebih kuat. Di bawah level itu, seseorang akan memiliki peluang yang sangat tinggi untuk mati saat mencoba menjelajahi wilayah seperti itu. Jadi, menerima hadiah ini dari Dewa Kematian sangat menyenangkan Raja Stuart. Kotak ketiga berisi sebagian besar pecahan jiwaku. Itu akan membantumu dengan meningkatkan bakatmu dan memberimu pemahaman. Dia menyelesaikan penjelasannya sambil mengingat bahwa dia akhirnya dapat memverifikasi teorinya. Dewa Kematian telah mengkhususkan diri dalam menggunakan pengorbanan untuk meningkatkan kekuatannya selama hidupnya. Namun, dia telah menyimpulkan sebelum dia meninggal bahwa mungkin saja dia dapat menggunakan kemampuannya untuk memiliki seorang ahli waris di masa depan.
Dia jelas tidak akan menjadi orang yang sama sejak dia meninggal jutaan tahun yang lalu. Namun, pecahan jiwanya dapat mengendalikan tubuh inangnya, memberinya kesempatan kedua. Dan, jika dia berhasil dan mencapai level 100 kali ini, mungkin itu akan menjadi kunci baginya untuk bangkit kembali sepenuhnya. Jadi, saat dia selesai memberikan barang-barang itu kepada Minos, kerangka itu merasa puas dan tidak sabar untuk menjelajahi dunia spiritual lagi. Ketika dia mengolah teknikku dan menyerap pecahan jiwa di kotak ketiga, benda-benda itu akan bergabung ke dalam kendali pikiran di balik kunci. Itu akan memberiku kendali penuh atas tubuhnya, dan akan terasa seolah-olah aku hidup. Dia merasakan bagian pecahan jiwanya di luar kotak, mulai menghilang. Dia kemudian berkata, serap aura kematian di sini. Kutukan di sini mungkin mengerikan, tetapi hanya karena itulah aura kematian tidak menghilang di luar rumah asalnya. Setelah itu, serap sisa pecahan jiwaku dan cobalah pelajari teknik-teknikku. Suaranya mulai memudar. Di masa depan, dengan menggabungkan dua teknikku, kau akan mampu meniru kemampuan bawaanku. Dan membawa trisulaku. Semoga berhasil. Setelah kata-kata itu, kabut di sekitar kerangka bercahaya itu menghilang. Pada saat yang sama, cahaya putih itu menghilang, meninggalkan kerangka kekuningan setinggi sekitar 2 meter. Minos melihat ini dan segera menyadari bahwa tidak ada orang lain di area itu. Selain itu, ia melihat ada beberapa barang berharga di dalam makam itu. Aku akan membersihkan tempat ini nanti. Tapi untuk saat ini, aku akan menyerap aura kematian itu. Matanya menajam saat ia duduk dalam posisi lotus untuk memulai ini. Aura kematian tidak berkorelasi dengan dewa kematian, jadi tentu saja, tidak akan ada masalah baginya mengenai misi yang diterima Abi dari Dewi Kehidupan. N0, ELB, N8. Mengenai menjemput istrinya, dia tidak bisa melakukannya sekarang, atau dia akan kehilangan aura kematian. Bagaimanapun, dia dan Abi harus menghancurkan tempat ini. Jadi dia lebih suka meninggalkannya untuk melakukannya nanti, setelah menyerap hal seperti itu yang bisa memberinya kemampuan ekstra. Jadi, saat dia tersenyum, Minos membuka kotak nomor 2, melepaskan aura gelap dan mengancam, yang langsung bereaksi padanya, menyerangnya. Setelah itu, dia memulai proses penyerapan. Ketika dikelilingi oleh selimut, kabut hitam, Minos segera mulai merasakan benda itu mencoba menembus tubuhnya melalui pori-porinya. Bersamaan dengan itu, setiap serat tubuhnya diserang secara brutal oleh benda itu sementara dia merasakan sensasi seperti ada predator yang mencoba memburunya. Namun, tekad Minos kuat. Dia mengatupkan giginya, mencoba memfokuskan semua konsentrasinya untuk menggunakan benda itu guna memurnikan niat membunuhnya. Itu jelas akan mengubah tubuhnya secara halus, jadi dia menjalani proses yang berliku-liku di mana aura kematian akan mencoba meningkatkan atribut tertentu. Itu tidak secara eksplisit berbicara tentang pembersihan sumsum tulang tetapi upaya untuk memberikan tubuh yang lebih mampu menahan kemampuan jiwa tambahan. Niat membunuh tidak dapat dianggap sebagai teknik, apalagi keterampilan fisik. Sebaliknya, itu adalah varian keterampilan pasif, sesuatu yang disebut keterampilan jiwa. Jiwa masih menjadi bagian dari tubuh berdaging pada tahap yang dialami Minos saat ini. Oleh karena itu, aura kematian secara alami mencoba mengubah tubuhnya agar lebih cocok dengan jiwa dengan atribut tambahan itu. Dengan itu, saat Minos menderita aura kematian yang berusaha mendorong tubuhnya hingga batas maksimal, hal semacam itu bekerja pada jiwanya, memurnikan niat membunuh pemuda ini. Niat membunuh seperti karakteristik fisik lainnya, hanya saja berhubungan dengan jiwa. Jadi, jika tubuh dapat menghasilkan karakteristik serangan, jiwa juga dapat menghasilkan niat membunuh. Tentu saja, untuk menghasilkan hal seperti itu, diperlukan pelatihan khusus. Namun, ini adalah kemampuan jiwa, sesuatu yang berhubungan dengan kualitasnya. Jadi, aura kematian memengaruhi jiwa dengan cara yang membuatnya lebih murni dan lebih sesuai dengan hukum alam di balik niat membunuh dan kematian itu sendiri. Maka, Minos segera mulai menjalani proses di mana tubuhnya kesakitan, dan jiwanya sendiri menderita aura kematian. Aura kematian memiliki nama yang tidak bersahabat, tetapi itu tidak berarti bahwa aura itu berbahaya bagi mereka yang terkena dampaknya. Aura itu diberi nama ini karena memiliki reputasi mengubah para kultivator menjadi pembunuh hebat, individu terkenal yang mengikuti jalan jahat. Karena orang-orang ini biasanya merenggut nyawa banyak orang, kabut hitam yang ditemukan di wilayah unik benua ilahi telah menerima nama ini. Namun,
Kabut itu tidak berbahaya bahkan bagi orang-orang dengan niat membunuh yang lemah, seperti dalam kasus Abi. Jadi, tidak akan terjadi pada Minos, yang memiliki kemampuan jiwa untuk melindungi dirinya sendiri, bahwa hal seperti itu akan membahayakan seseorang saat ini. Itu hanyalah sumber daya eksternal yang mampu menghasilkan peningkatan fisik dan jiwa, yang secara alami menyakitkan tetapi tidak terlalu berisiko. Jadi dia akan menjalani proses itu selama yang dibutuhkan untuk setiap fraksi aura kematian untuk membasahi tubuh dan jiwanya, meningkatkan kemampuannya yang terhubung ke keduanya. 5 hari kemudian, setelah berhari-hari di dalam kerajaan spasial, Abi, Ruth, dan Gloria sudah mulai khawatir tentang keselamatan Minos karena dia belum kembali sejak dia pergi. Sayangnya, mereka terjebak di tempat ini dan tidak dapat berkomunikasi dengannya di luar kerajaan spasial. Akibatnya, mereka bertiga tidak tidur selama 3 hari dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka di depan rumah danau, menunggu kepulangan Minos. Tak seorang pun dari mereka dapat berpikir bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada lelaki mereka, tetapi tidak dapat disangkal bahwa kekhawatiran ada di hati mereka. Namun, Kila akan datang dari waktu ke waktu untuk berbicara dengan mereka, dan ketiganya merasa kurang stres tentang semua penantian itu. Rubah, kecil, ini merasakan hubungan khusus dengan tulang-tulang di sana dan selalu berbicara tentang betapa nyamannya tidur di antara mereka dan bahkan memanggil leluhur kerangka itu. Indra binatang spiritual jauh lebih kuat daripada manusia, jadi wajar saja dia memiliki kesan yang sedikit berbeda dari manusia di sana. Namun, beruntung atau tidak, dia tidak bisa merasakan hal yang sama seperti kutukan yang telah menyerang kerajaan spasial untuk sementara waktu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Minos untuk kembali? Sudah lebih dari 5 hari. Kata Gloria karena dia merasa kekhawatirannya sudah mulai memengaruhi suasana hati bayi yang tumbuh di perutnya. Ruth dan Abi tahu bahwa mereka harus menjaga wanita hamil ini, jadi mereka tidak boleh cukup lemah untuk berduka. Kurasa dia akan segera kembali, kata Ruth sambil memijat punggung Gloria. Mungkin dia sudah mengalahkan kutukan itu, tetapi dia mengalami masalah saat memasuki warisan Dewa Kematian. Abi mengangguk setuju, berusaha keras untuk berpikir bahwa semuanya baik-baik saja. Ketika Minos dan aku berada di warisan Dewi Kehidupan, misi pertama harus diselesaikan sebelum ada yang bisa menyerah atau melakukan hal-hal seperti itu. Jadi mungkin dia terjebak pada misi pertama, menyelesaikannya. Ruth setuju sementara Gloria mendesah, membayangkan bahwa itulah situasinya. Namun saat mereka berbicara di depan rumah danau itu, ruang beberapa puluh meter jauhnya dari mereka bergetar. Kemudian seorang pemuda berambut coklat muncul di sana, benar-benar kotor dengan zat hitam lengket, berkeringat, dan bernapas cepat. Aku kembali, Minos berkata dengan nada riang, merasakan sensasi memiliki kemajuan, langkah mikro, karena telah selesai menyerap aura kematian. Karena itu, tubuhnya telah menghilangkan beberapa kotoran, yang belum dihilangkannya sebelum datang ke tempat ini karena kelelahan sesaat. Minos, teriak ketiga wanita itu serentak saat melihatnya di tempat itu, dengan jantung mereka berdebar kencang dan senyum tersungging di wajah cantik mereka. Salah satu dari mereka langsung menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan kotoran di tubuh Minos, menyadari bahwa Minos sudah lelah. Setelah itu, ketiganya memeluknya, bercerita tentang betapa mereka merindukannya dan khawatir, bahkan Gloria pun meneteskan air mata. Maaf telah membuatmu menungguku, kata Minos setelah mendesah. Setelah mengatasi kutukan itu, aku menyerap salah satu hadiah yang ditinggalkan Dewa Kematian untuk ahli warisnya. Butuh waktu beberapa hari untuk melakukan itu. Hadiah? Apa maksudmu? Kau menyelesaikan warisannya? Tanya Abi heran, tidak mengerti bagaimana suaminya bisa lupa apa yang akan mereka lakukan di sana. Minos mengerti pertanyaan istrinya dan merangkum apa yang telah terjadi. Setelah aku pergi, aku menggunakan apa yang ditinggalkan Dewa Kematian untuk mengalahkan kutukan itu. Itu membuatku mengalahkan warisan dan mendapatkan hadiah dari tempat itu, hehe. Salah satu hadiah itu mudah rusak di luar area terkutuk itu, jadi aku memanfaatkan kesempatan untuk menyerapnya selama beberapa hari terakhir. Ketiganya mendengarkannya dengan mulut ternganga. Kau berhasil mengalahkan kutukan itu? Tanya Gloria tak percaya. Untuk sementara, dengan bantuan senjata Dewa Kematian dan ciri-ciri tempat itu. Ucapnya tanpa menyembunyikan kebenaran. Bagaimana dengan benda yang kau serap itu? Apakah itu dari Dewa Kematian? Tanya Abi, bertanya-tanya apakah suaminya lupa tujuan mereka ke sana.
Aku menyerap sesuatu yang disebut aura kematian. Dewa kematian secara kebetulan berhasil mendapatkan sebagian sumber daya itu dari benua ilahi. Komentarnya sambil tersenyum. Aku cepat-cepat menyerap sumber daya itu dan meningkatkan sebagian kemampuanku. Aura kematian, seru Abi dan Gloria bersamaan. Wanita berambut biru itu tahu apa maksudnya karena warisannya dari Dewi Kehidupan. Sedangkan si rambut merah cantik yang sedang hamil, dia tahu tentang aura kematian karena itu adalah sumber daya yang sulit diperoleh. Hanya Ruth yang tidak menyadarinya, tetapi dia segera mendengar penjelasan dari Minos saat keduanya terus terkejut dengan keberuntungan suami mereka. Dan kau mendapat kemampuan baru dengan melakukan ini? Tanya Gloria, ingin tahu tentang konsekuensinya. Ya, niat membunuhku telah sedikit berkembang, dan sekarang aku dapat menggunakan sesuatu yang disebut laut gelap, yang dapat menciptakan lautan kegelapan hingga 200 meter dariku. Katanya, mengetahui hal ini karena ia dapat merasakan segala sesuatu tentang keterampilan tersebut melalui analisis spiritual. Saat diaktifkan, keterampilan jiwa ini dapat mencekik target dalam jangkauannya melalui keputusasaan. Namun, keterampilan ini juga dapat mengacaukan pikiran target, membuat mereka melihat musuh yang tidak ada atau bahkan membuat sekutu mereka tampak seperti musuh. Kemampuan baru Minos ini mirip dengan serangan kedua yang dilakukan oleh bayangan besar di belakangnya saat ia melawan kutukan. Perbedaannya adalah kekuatannya jauh lebih sedikit. Daripada saat itu, pada saat yang sama, kemampuannya tidak dapat memanggil orang mati tetapi memanipulasi yang hidup. Setelah mendengar penjelasan Minos, ketiga wanita itu senang untuknya, karena kemampuan baru ini tampak mengesankan dan berharga bagi seseorang seperti dia. Jelas, semua atribut niat membunuh Minos juga telah meningkat, jadi tidak perlu menunjukkan betapa mengesankannya hal seperti itu setelah aura kematian. Berkat pembersihan jiwa dan sumsum fisiknya, Minos juga telah meningkatkan kekuatannya, mempercepat kemajuannya ke level 63 beberapa minggu. Bagaimana dengan barang-barang lainnya? Abi bertanya setelah beberapa saat, merasa sudah waktunya untuk menyelesaikan misinya. Ia kemudian menjawab, barang-barang lain yang ia berikan kepadaku lebih berhubungan dengannya. Beberapa teknik dan sumber daya di dalam kotak ini dan pecahan jiwanya yang tersegel di kotak yang satu ini. Ia menunjukkan kedua kotak itu kepada mereka. Yang kedua harus dihancurkan, tetapi yang pertama, kita bisa mengambil obat-obatan dan barang-barang seperti itu untuk kita. Jadi kita hanya akan menghancurkan teknik dan artefak yang diproduksi oleh Dewa Kematian sendiri. Itu terlihat lebih baik. Dia mendesah, merasa bahwa penyelesaian situasi ini tidak serumit yang dibayangkannya. Di mana kau akan melakukan ini? Ruth menanyai Minos. Katanya, di tempat itu. Kutukan itu akan kembali dalam beberapa jam ke depan, jadi kita harus pergi secepatnya. Aku akan melemparkan lubang hitam itu ke benda-benda paling besar di sana setelah kita mengumpulkan barang-barang yang berguna di makamnya. Selain itu, dia kemudian berdebat sebentar dengan para wanitanya sampai Abi mengatakan apa yang akan dia lakukan. Aku akan menangani pecahan jiwanya. Dia berkomentar, mengetahui bahwa itulah tujuan utama Dewi Kehidupan. Karena rencana dendam Dewi itu, dia telah menyiapkan tongkat yang dia berikan kepada Abi untuk menangani kemungkinan sisa-sisa jiwa individu itu. Jadi tidak seperti lubang hitam Minos yang mungkin kesulitan menelan benda seperti itu atau bahkan menjadi masalah besar nantinya, tongkatnya bisa memusnahkan pecahan itu. Jadi, segera, dia ditinggalkan dengan tanggung jawab untuk menghapus bagian jiwa Dewa Kematian itu, dan Minos dengan peran menghapus barang-barang fisik yang ditinggalkan oleh spesialis kuno itu. Dengan cara ini, keduanya meninggalkan kerajaan spasial, sekali lagi meninggalkan Gloria dan Ruth di belakang. Saat mereka meninggalkan kerajaan spasial, Minos dan Abi menemukan area merah itu dari sebelumnya, benar-benar sunyi mengingat tidak adanya kutukan dan aura negatif Dewa Kematian. Hal utama di area itu tidak dapat disangkal adalah kutukan. Tetapi kabut hitam di sekitar area ini dihasilkan oleh warisan Dewa Kematian. Namun, karena benda ini telah selesai, semua kabut hitam telah menghilang dari sekitarnya. Jadi keduanya bisa melihat lebih jauh dari sebelumnya dan bahkan lebih terlihat oleh orang-orang di dekatnya. Beruntung saja tempat ini tidak ada manusia di sekitarnya, jadi mereka berdua memiliki privasi untuk mengumpulkan semua barang yang akan dihancurkan di sana sementara Abi bersiap untuk memusnahkan musuh. Minos merasakan sakit di hatinya melihat begitu banyak barang bagus dan berharga di tumpukan barang yang akan dihancurkan. Tetap saja,
dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan mereka. Dewi kehidupan itu tegas dan ingin setiap sisa-sisa pria itu terhapus dari keberadaan. Dengan itu, dia menghela napas dan menatap Abi, menunggunya untuk bertindak. Abi selesai mempersiapkan diri dan mengedarkan semua energinya ke tongkat di tangan kanannya, membuat permata biru di atasnya bersinar terang. Ketika ini terjadi, siluet semi-transparan muncul di samping Abi, memegang tongkat luar. Biasa itu, makhluk yang tampak seperti Dewi kehidupan itu melihat kotak kecil di depannya dan mengerti bahwa ini adalah musuh yang harus disingkirkan. Jadi, saat energi Abi tersedot hingga tingkat yang sangat tinggi, tongkat itu mulai memancarkan cahaya dari atasnya, menyinari sekelilingnya seperti matahari mini. Namun, meskipun sinar yang begitu terang itu nyaman bagi Minos dan Abi, hal seperti itu sangat merusak bagi pecahan jiwa Dewa Kematian. Saat sinar yang begitu terang mengenainya, asap mulai mengepul, sementara suara aneh menyebar ke sekeliling, karena penyiksaan unik sedang terjadi di sana. Minos dan Abi dapat mengetahui bahwa pecahan jiwa itu telah terbangun dan menyadari seseorang ingin memusnahkannya. Namun, dia tampak terperangkap dalam kotak kecil itu, sama sekali tidak berdaya melawan senjata tingkat tinggi yang digunakan oleh sisa terakhir Dewi kehidupan dalam senjata spiritualnya. Saatnya kau kehilangan impian terakhirmu, dasar bajingan. Dia memikirkannya dalam keadaannya yang sangat tidak menguntungkan untuk pikiran yang tidak perlu. Dewi kehidupan telah merencanakan balas dendamnya sejak lama dan mengetahui tentang tujuan Dewa Kematian dalam kematian. Dia ingin menculik seseorang dan berkesempatan untuk mendapatkan kehidupan kedua di masa depan. Karena itu, dia telah bersiap untuk meninggalkan sesuatu kepada ahli warisnya yang dapat menghilangkan pecahan tersebut. Oleh karena itu, dalam situasi ini, sisa-sisa tongkat perak itu tertawa puas saat dia melihat Dewa Kematian menghilang dari dunia spiritual. Sekarang aku bisa beristirahat untuk selamanya. Dia menatap Abi untuk terakhir kalinya saat tubuhnya akhirnya menghilang, dan wanita ini pingsan.